sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Itulah fenomena yang terjadi di masyarakat zaman sekarang. Pola pikirnya terbalik-balik ya. Dan sadarkah kita kalau setiap hari kita hidup ini dengan mempertaruhkan sesuatu. Untuk mengejar rumah yang megah, mobil yang mewah, kadang kita mempertaruhkan kesehatan yang kita tahu bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Saya kira ini yang harus diingatkan oleh kami di sini bahwa jangan lupa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Apakah narasumber kami kali ini sepakat dengan perkataan saya? Pak Yayang, sepakat nggak dengan video tadi? Sepakat ya? Harta yang paling berharga apa Pak Yayang? Kesehatan. Kalau sudah hilang bisa balik lagi nggak? Nehi. Susah taruhannya nyawa loh pemirsa ya. Jadi selamat datang di Go Healthy, tempat kita belajar cara tepat untuk hidup yang sehat. Nah, bersama kami di sini ada narasumber, ini adalah kedatangan yang kedua, ada Pak Yayang yang kali ini didampingi istri tercinta Ibu Ermi. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya? Ini kedatangan kedua ya Pak ya? Iya, oh jauh lebih baik dari yang pertama kayaknya. Oke, semangat Pak. Dan juga ada dua sahabat saya, bapak-bapak ganteng, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik, kabar baik. Kabar baik ya? Ya, salam sehat pemirsa dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Oke. Nah, Pak Yayang ini kalau kita lihat ya dari badannya emang masih gagah karena dulunya adalah pensiunan abdi negara ya Pak ya. Militer dulu Pak. Ya. Wah, gagah banget. Bertugas berapa lama Pak waktu itu? Lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun sekarang sudah pensiun ya dan mencoba untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke ya Pak ya. Oke. Nah, sebetulnya Pak Yayang ini punya masalah apa dan kesehatannya? Ini dia kisahnya. Yayang Dian Prasetyo. Serangan stroke yang menimpanya pada 2 tahun lalu memang sempat membuatnya terpuruk. Kehidupan normalnya seperti berubah 180 derajat. Dampak serangan stroke ini membuat sebagian tubuh bagian kanannya terasa lemah. Padahal, dulu ia merupakan seorang abdi negara yang tubuhnya pasti tampak bugar. Namun, kini Yayang harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia tidak mau sampai mengalami serangan stroke berulang. Saat itu saya berkendara sepeda motor dengan istri saya. Saya merasa berat ke sebelah kanan dan saya berhenti turun dari kendaraan dan terjatuh. Ya awalnya saya terbaring di tempat tidur aja gitu.
udah nggak bisa bergerak. Yayang pun bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan untuk membantu proses pemulihan stroke-nya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kabarnya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Nah, sebelum kita cari tahu usaha apa saja yang dilakukan Pak Yayang untuk kembali pulih, saya mau mengetes dulu nih pemahaman Pak Yayang dan Bu Ermi tentang pernyataan ini ya. Pemirsa juga boleh ikutan menjawab. Sudah jaga makan pasti aman dari stroke. Kira-kira ini benar atau salah? Bapak bilang? Benar. Benar. Kalau Ibu bilang? Salah. Salah. Kenapa Bu salah Bu? Baru pola makannya saja yang dijaga. Tapi kan pola hidup belum dijaga. Belum tentu dijaga. Makanya salah. Iya. Nah kira-kira jawabannya yang tepat apa sih Mas Boyke? Jawaban ibu yang tepat. Salah. Salah. Ya, saya setuju banget bahwa masih banyak komponen-komponen lain yang menentukan seseorang itu menjadi stroke atau membuat darahnya menjadi kental. Ya, makanya Bapak kan bagus kan? Makannya bagus. Tapi kebiasaan hidupnya perokok, ya kan? Sampai berapa banyak Pak? Lebih dari 2 bungkus. Tuh. Gitu Setiap aja. hari Pak? Setiap hari. Bertahun-tahun Pak? Bertahun-tahun. Aduh. Nah, kemudian juga begadang, ya kan? Nah, tapi faktor kebiasaan buruk inilah kok rokok bisa mengakibatkan stroke ya? Ya, karena apa? Ketika kita merokok darah menjadi kental, pembuluh darah menjadi kaku. Si nikotin itu meracuni semua pembuluh darah sehingga mengakibatkan kekakuan dari pembuluh darah dan kekentalan darah karena terjadi peradangan pada pembuluh darah. Akibatnya apa? Terjadilah yang namanya stroke penyumbatan. Kalaupun kaku terjadi juga biasanya tekanan darah yang tinggi. Jadi pemirsa, kalau pengen hidup sehat tetap 4 itu harus dijaga. Hindarkan kebiasaan buruk, kemudian juga jaga yang namanya pola hidup sehat. Kemudian yang ketiga adalah juga manajemen stres dan melakukan check up kesehatan. Dan yang terpenting lagi ya, kita gunakan teknologi yang bisa membantu darah kita supaya tidak kental, pembuluh darah kita supaya tidak kaku, yaitu teknologi laser. Oke, jadi kita belajar hari ini kalau kita sudah jaga makan pasti aman dari stroke. Itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Jangan lupa masih ada komponen-komponen lainnya yang harus kita usahakan ya. Nah sekarang mari kita cari tahu nih usaha apa saja yang dilakukan oleh Pak Yayang dan juga Bu Ermi untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke ya. Karena yang saya tahu mereka sudah rutin menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak Yayang ya? Ya betul. Rutin pakainya nggak? Pakai rutin 2 kali, pagi dengan malam. Pagi dan malam. Oke. Perubahannya apa yang dirasakan oleh Bapak? Gerakan fisik sudah lebih baik. Lebih baik. Sekarang Lebih baik. yang sebelah kanan kan Pak ya? Tangan udah bisa bergerak sampai mana Pak? Sudah bisa diangkat. Sudah bisa diangkat. Lebih. Asalnya nggak bisa? Sama sekali? Sama sekali. Kalau kaki bagaimana Pak sekarang? Kaki sih sudah bisa melangkah. Oke. Gue jalan juga lebih jauh. Boleh bisa lihat jalannya Pak? Oke. Oh baik. Iya cukup Pak. Ini Bu Ermi sudah jauh lebih mending daripada Iya, dulu. sudah Emang dulu jauh. gimana Bu? Nggak bisa jalan sama sekali? Tadinya mah nggak bisa jalan. Terus sekarang udah mulai jalan jauh. Malah di stasiun itu kan ada yang pakai tangga aja. Iya, udah bisa? Udah naik tangga sendiri. Wah. Untuk kegiatan sehari-hari sekarang Bapak gimana? Sudah mulai Kegiatan bisa sehari-hari Bapak mandi sendiri. Pokoknya ke kamar mandi itu udah sendiri aja. Apalagi Pak Yayang yang dirasakan Pak? Tidur juga lebih enak tidur lah. lebih enak. Tidur ya? lebih enak. Iya. Nah, tapi kalau dulu-dulu nih Pak ya, pertama-tama dulu sebelum kena stroke atau saat setelah stroke, itu tensi berapa Pak dulu? Kalau waktu kejadian itu 190 Waduh, tingginya. per 110. Waduh. Ada yang lain nggak tinggi? Kolesterol, gula darah? Kolesterol sempat tinggi, sempat sampai 200 lebih lah. Asam urat ada? Enggak. Enggak juga ya. Kemudian kalau yang sekarang? Biasanya seringnya 120 per 80. Iya, 120 keren. per 80. Berarti sering ngecek sendiri di rumah berarti? Iya, suka cek. Harus bagus Pak. Tensi dipertahankan. Kolesterol aman sekarang Bu setelah pakai laser?
aman. Kalau Aman ya? kolesterol jadi bagus, kolesterolnya terus. Alhamdulillah. Bu, secara emosional dulu waktu lagi parah-parahnya jadi galak nggak Bapak? Iya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Udah gitu dia lupa. Lupa? Kena Memorinya waktu. maksudnya? Ya, memorinya itu sempat banyak yang hilang lah gitu. Kalau sekarang semenjak pakai teknologi laser ini, Bapak udah kembali lagi. Ingatannya, Iya. memorinya. Iya, tadinya dia nggak mau baca, sekarang udah sering baca terus. Galaknya masih ada nggak? Udah berkurang. Nah pemirsa, sebelum melakukan rekaman syuting ini kami periksa kondisi terakhir dari Pak Yayang. Kan tadi Ibu sudah bilang kalau tensi aman, sekarang Mas 120/80 katanya ya. Ini adalah angka kolesterol, dulu sempat bikin ulah. Sekarang kolesterolnya 149 dari awalnya 324. Jauh! Lebih dari 50% turunnya. Betul. Dan ini juga bagus nih Kang ya. Di asam uratnya Asam urat 4,9. Ada lagi gula darah, gula di angka Gula darah 100. 114. Wah, bagus semua angkanya. Kita paling senang kalau lihat hasil seperti ini Mas Ruman ya. Betul sekali ya. Jadi yang pasti pemirsa di rumah ya, kalau dari hasil ini sendiri kita bisa memastikan bahwa yang namanya kualitas darahnya sudah meningkat. Ketika pembuluh darah kita bagus, kualitas darah kita bagus, maka yang namanya pemulihan pasca stroke ini akan jadi lebih cepat. Buktinya di sini Pak Yayang sendiri sudah membuktikan bahwa pemulihannya jadi lebih cepat. Kemudian ingatannya juga jadi lebih bagus ya. Jadi semuanya harus dirapikan. Dan ini untuk pembelajaran juga bagi pemirsa di rumah. Kalau ada yang tinggi-tinggi kita rapikan satu-satu. Teknologi laser itu memang khusus diciptakan untuk darah dan pembuluh darah. Ya, kalau kita lihat di sini ada yang namanya sinar laser itu 3 ya. 3 warna, ada warna kuning, warna biru dan warna yang merah. Nah kita lihat di sini ya, ketika dinyalakan dia itu menembus semua lapisan-lapisan kulit. Ya, dari mulai epidermis paling luar, dermis, kemudian hipodermis sampai ke pembuluh darah. Apa yang terjadi pada pembuluh darah? Nah, ketika dia menembus pembuluh darah itu kita akan lihat ini bagaimana darah yang tadinya tidak normal ya dengan diaktifkannya nitric oxide oleh si sinar laser itu, dan nitric oxide itu akan dibawa ke seluruh pembuluh darah di tubuh. Ya, akibatnya apa? Pembuluh darah menjadi lebih lentur dan aliran darah menjadi lebih lancar. Demikian juga kan tadi dikatakan stroke-nya adalah akibat penyumbatan. Maka namanya penyumbatan itu biasanya juga akan menjadi terurai kembali oleh karena teknologi laser tersebut. Jadi pemirsa ya, kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka penggunaan teknologi laser dengan 3 sinarnya itu amat membantu ya. Pertama, untuk mencegah terjadinya stroke, misalnya yang sedang menderita diabetes, hipertensi, jangan sampai kena stroke. Ya. Atau yang sudah kena stroke seperti Bapak ini juga terbantu, pemulihannya menjadi lebih cepat, kita saksikan sendiri. Ya, karena dia bekerja untuk darah dan pembuluh darah. Tapi bukan hanya di sana saja. Yang namanya nitric oxide ini meskipun dia dihasilkan lebih banyak di pergelangan kita, tapi akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Ya, mulai dari dia dibawa ke jantung dan akan disebarkan ke seluruh tubuh kita, termasuk ke aliran darah yang di area kepala kita. Dan yang pastinya juga di pergelangan tangan kita ini terdapat yang namanya titik-titik akupuntur. Ya, sama-sama kita lihat titiknya apa aja. Ada untuk paru-paru itu LU789 ya. Ini untuk paru-paru. Kemudian ada untuk jantung kita ada ya, untuk pembungkus jantungnya ada perikardium PC6, PC7. Dan untuk tekanan darah kita ada HT4, 5, 6 dan 7. Kalau dari struktur ini sama-sama kita lihat ya, berarti kalau misalkan dia distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka akan meningkatkan kapasitas paru-paru kita, akan mengendalikan tekanan darah kita dan akan menetralisir dari yang namanya jantung yang berdetaknya tidak beraturan. Nah kalau untuk pemirsa di rumah nih, saya ingatkan kembali bahwa meskipun kita muda, kemudian tenaga kita masih cukup, jangan lupa pola hidup sehat merupakan pegangan kita. Dan untuk menyempurnakannya, kita masukkan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Ya, take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu masyarakat Indonesia ya untuk meningkatkan kesehatannya selama lebih dari 10 tahun. Udah lama pemirsa, sudah teruji ya. Dengan spesifikasi alat ini ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru.
Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Sekali lagi dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Semuanya tidak ada yang menyenangkan pemirsa. Ayo dapatkan sekarang juga dokter laser atau Q-Laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Q-Laser dari Gogomol. Jika Anda ingin sehat pemirsa, sekarang juga atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Yayang yang terkena serangan stroke, yang membuat dulu hidupnya langsung berubah 180 derajat, yang asalnya aktif ya sekarang nggak bisa melakukan apa-apa pada saat kejadian. Ya, tapi sekarang sudah mulai kembali pulih setelah menggunakan teknologi laser dan sudah mulai membenahi hidupnya, melakukan pola hidup sehat. Coba kita ingat-ingat lagi ya Pak Yayang ya, kira-kira apa yang membuat tensi Bapak begitu tinggi yang membuat Bapak terkena stroke? Ayo Pak, diingat-ingat Pak, kira-kira kebiasaan apa tuh Pak? Yang pasti lagi rokok. Waduh, rokok. Berapa banyak sehari? Sudah pasti lebih dari dua bungkus. Sehari lebih dari 2 bungkus. Ya. Bapak merokok dari usia berapa? Masih baru, 21 tahun. Dari 21 Ya Allah, sampai 21 tahun sampai 53. Berarti itu teh Udah setengah hidupnya merokok. setengah hidupnya merokok. Iya betul. Lalu apalagi Pak, kebiasaan apa lagi Pak yang membuat Bapak terkena stroke tuh? Begadang. Tuh, Oh, begadang. Emang tidur begadang. jam berapa? Kalau itulah bisa sampai pagi. Nah, sekarang kita udah tahu nih penyebab dan dampak dari stroke itu sendiri. Ayo kita belajar ya. Nah, Anda juga harus tahu pemirsa, ada satu kebiasaan baik yang dulu rutin dilakukan oleh Pak Yayang, yaitu donor darah. Pak Yayang total udah berapa kali Pak donor darah Pak? 35 kali. Wah, Keren banget. Nah pemirsa, tahukah Anda ada loh manfaat donor darah rutin untuk kesehatan tubuh kita? Sebetulnya manfaatnya apa sih, Mas Tuhan? Manfaatnya banyak. Banyak kalau ya? dibilang, ya kan ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang donor darah ya, ini berdasarkan data dari Kemenkes sendiri, kita membutuhkan yang namanya suplai darah kita dari donor darah itu kurang lebih 2% dari jumlah penduduk. Kalau misalkan kita hitung dari jumlah penduduk kita per hari ini, itu kurang lebih dari 15.000 kantong per hari kita butuhnya. Ya kan ya. Jadi kalau misalkan ditanya nih, efek dari donor darah, efek baiknya bagi tubuh kita itu apa? Ya, yang pertama itu adalah efek baiknya. Ini merupakan salah satu screening awal untuk kesehatan diri kita, ya kan ya? Karena biasanya kalau ketika seseorang ini mendonorkan darahnya, maka pemeriksaan awal itu akan dilakukan untuk men-screening kualitas darahnya sendiri, Ya, betul. Mulai dari kekentalan darahnya, Tensinya. kemudian tensinya. Karena kan kalau orang tensinya tinggi Nggak nggak boleh. boleh donor darah ya. Belum lagi kalau misalkan kita juga akan diketahui tuh yang namanya asam uratnya, kolesterolnya, dan lain sebagainya. Dan termasuk penyakit menular yang bisa menularkan lewat darah tersebut ya. Kemudian apalagi ya, kemudian kalau misalkan darah kita ini kita donorkan, maka terjadinya yang namanya pergantian dari darah yang lama gitu. Darah yang lama ini akan digantikan oleh darah yang baru sehingga tubuh kita itu akan memproduksi darah yang lebih berkualitas lagi. Jadi kebayang, kalau kita donor darah, maka kualitas darah kita itu akan jadi lebih baik lagi, ya kan ya? Belum lagi kalau misalkan tekanan darah kita tuh akan lebih cenderung stabil. Nah, dan yang pastinya juga ketika kita donor darah, maka kita sudah menjalankan tugas kita sebagai manusia. Kita menolong orang lain, menolong pemerintah, dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Dan yang pastinya kalau kita mau donor darah, ingat, kita butuh yang namanya kesehatan sebelum kita menolong orang lain. Dengan cara kita jaga kesehatan kita dan kita pakai teknologi laser, dengan begitu donor darah kita menjadi lancar lagi. Nah itulah dia manfaat dari donor darah secara rutin buat kesehatan kita ya. Nah ini yang penting juga nih buat Anda yang mungkin sekarang lagi berusaha pulih setelah terkena serangan stroke adalah aksesoris tambahan namanya intranasal yang dipasang di rongga hidung. Dipakai nggak Bapak? Pakai. Dipakai.
Pasti. Rutin juga dipakainya? Rutin. Contoh baik lagi. Dan ada juga teknologi lainnya, itu teknologi NMES untuk syaraf dan otot. Dipakai nggak Bapak? Pakai. Keren banget. Bapak biasa pasang di mana? Di lengan, juga di tangan nih, Iya. kaki, untuk menambah lebih luas lagi. Nambah luas. Gitu, Oh, iya, betul. keren Bapak. Semenjak stroke itu kan udah nggak mau baca, terus nggak mau terima telepon. Nah kenapa? Nah, Iya jadi otaknya jadi nggak nyambung kata dia. Kalau jadi kalau orang telepon tuh temennya mau nanya kabarnya dia, ya dia cuma bilang gini, iya sehat, udah deh sama istri saya aja ya nelponnya gitu. Nah kalau sekarang udah mau? kalau sekarang udah mau. Terima Jadi telepon mau? bisa sampai berjam-jam. Oh, telepon udah sama kebalik temennya. hidupnya. Tuh baca juga Baca udah sampai juga. berjam-jam deh. Ya jadi kualitas hidupnya udah meningkat dan kembali ke kebiasaan lama yang dicintai. Semangat terus Pak Yayang. Yuk kita jelaskan yuk, kenapa manfaatnya begitu dirasakan oleh Pak Yayang untuk pemulihannya Mas Ruman dan Mas Boyke? Ya, nah pemirsa, jadi Pak Yang ini juga menggunakan teknologi intranasa. Jadi intranasa itu adalah kepanjangan ya daripada si teknologi laser itu yang ditaruh di hidung. Kenapa mesti di hidung? Ingat, yang namanya otak kita itu banyak sekali pembuluh darahnya, lihat tuh sampai seruat ini ya. Nah, dengan kita taruh teknologi intranasa di sini, maka yang namanya nitric oxide itu akan lebih mengalir lagi, lebih banyak lagi di seputar pembuluh-pembuluh darah di kepala. Ya, akibatnya apa? Aliran darah di sana menjadi lancar, pembuluh darah di sana menjadi baik lagi. Itu akan pertama mempercepat penyembuhan bagi pasien-pasien yang stroke. Ya, kemudian yang kedua tentu tadi kok ingatannya kembali lagi. Nah itu tadi mencegah kepikunan. Yang stroke sudah juga lupa ingatannya ya, berkurang ingatannya, terbantu kembali. Bukan hanya itu saja, organ keseimbangan juga menjadi terbantu karena aliran darah di sekitar telinga tengah juga menjadi baik. Mata yang tadinya rabun juga menjadi lebih baik lagi karena aliran darah ke mata menjadi lebih baik. Kemudian juga yang sering juga sekarang terjadi adalah sinusitis, kan sini banyak sinus ya, itu juga menjadi terbantu. Jadi itulah fungsi daripada teknologi intranasa yang juga dipakai, yang sudah dirasakan juga oleh Pak Yayang ini. Selain itu tentu saja ada teknologi yang lain ya Pak ya. Teknologi NMES katanya kan ya. Dan sekarang sudah terasa manfaatnya Pak ya, udah mulai ada bisa gerak lagi ya Pak ya. Aktif lagi ya. Contohnya ini lah. Tuh, bisa Udah menggenggam. bisa nggenggam. Artinya memang ini si syaraf dan si ototnya udah kembali bisa aktif ya Mas Numan ya? Betul ya. Inilah kenapa pentingnya kita menggunakan teknologi NMES yang dipakai juga oleh Pak Yayang. Teknologinya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya di sini cara pakai teknologinya juga mudah. Tinggal kita tempelkan di area-area tertentu yang memang kita butuhkan. Jadi ketika teknologi ini dia menempel pada tubuh kita, maka akan membuat yang namanya otot kita itu berkontraksi. Kontraksi otot ini penting sekali untuk menjalin kembali hubungan antara tangan, otot ke kepala kita. Dan sebaliknya juga, ketika tangan sama kaki kita bergerak, maka otak kita ini akan tahu bahwa oh ternyata masih ada nih anggota gerak yang masih bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita manfaatkan semuanya, lasernya kita pakai, kemudian intranasalnya kita pakai, NMES-nya kita pakai, ya ini bukan hanya untuk orang yang stroke saja, ini juga bisa kita manfaatkan untuk kalau kita misalkan sudah sadar bahwa olahraga kita ini nggak begitu bagus. Yang namanya pola hidup sehat, kualitas darah pembuluh darah ini merupakan pegangan bagi hidup kita. Untuk menyempurnakannya kita butuh yang namanya teknologi khusus untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Kita pakai sekarang juga, jangan tunda lagi. Oke, kami rangkum lagi ya pemirsa ya. Inilah riwayat kesehatan dari Pak Yayang. Jadi memang terkena stroke penyumbatan karena ada hipertensi ya. Dulu pernah tekanan darahnya 190/110 tinggi sekali. Lalu anggota tubuh bagian kanannya menjadi lemah, kita lihat tadi. Sekarang tekanan darahnya sudah terkendali ya, 120/80, paling tinggi 130 masih dalam kondisi aman. Begitupun kolesterolnya ya, dan asam uratnya juga aman terkendali. Tangan dan kaki sekarang sudah bisa lebih luas untuk digerakkan dan tubuh terasa lebih bugar dan secara emosional juga lebih stabil ya. Dan artinya semangat dan harapan hidupnya meningkat untuk kembali pulih. Semangat buat Pak Yayang. Terima kasih. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Digunakannya gampang kok, sehari 2 kali aja, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Silahkan Anda pilih. Ini bisa membantu mengendalikan kadar diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Take action sekarang juga. Ayo dapatkan dokter laser ataupun Aculaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Nah, tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Supaya makin semangat, silakan dimanfaatkan promo-promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan sekarang juga dokter laser ataupun Aculaser. Ya, tapi ingat pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomall. Pemirsa, siapapun kita, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jika Anda ingin hidup bahagia, Anda harus sehat. Jika Anda ingin sehat, jaga kualitas darah dan pembuluh darah karena akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.